Hai Besti, Jaman Edition with Cindy. Kalian tau gak sih, kemarin tanggal 5 Agustus 2025 Jepang pecahin rekor panas. Suhu tertinggi sepanjang masa yaitu 41,8 derajat Celcius. Wah, itu panas banget. Bayangin aja, Jakarta yang terkenal panas aja cuma 35-36 derajat. Ini Jepang malah lebih panas. Dan yang lebih kagetnya bukan di Tokyo, bukan di Osaka, tapi di kota kecil yang namanya Isesaki. Kota apa ya itu? Kenapa sih bisa sepanas itu? Yuk kita langsung bahas. Tonton video ini sampai habis. Oke, pertama-tama aku bakal kenalin ke kalian apa itu Isesaki. Oke, jadi Isesaki itu di mana sih? Ini tuh kota kecil di prefektur Gunma. Jadi penduduknya itu kurang lebih sekitar 210.000 orang dan jaraknya itu sekitar 100 meter dari 100 km dari Tokyo. Itu sekitar 2 jam kalau naik kereta. Nah, biasanya emang Isesaki itu gimana? Jadi kota ini tuh sebenarnya terkenal sama industri kain sutra. Udah dari zaman dulu bikin kain bagus-bagus di sini. Tapi sekarang malah terkenal karena panasnya. Nah, yang bikin unik dari Isesaki ini, rekor itu 41,8 derajat Celcius ini baru terjadi tanggal 5 Agustus kemarin, jam 2 siang kurang lebih. Sebelumnya, seminggu yang lalu, kota lain di Jepang juga pecahin rekor loh, tambah dengan 41,2 derajat Celcius. Jadi dalam seminggu, Jepang udah 2 kali pecahin rekor panas. Gila banget kan? Perbandingannya biar kebayang, jadi aku bakal bandingin nih. Jakarta itu panasnya mungkin sekitar 35 derajat Celcius. Isesaki kemarin 41,8 derajat Celcius. Selisihnya tuh 6-7 derajat lebih panas. Nah, kalian penasaran gak sih kenapa sih Isesaki bisa sepanas itu? Kita langsung bahas. Jadi kenapa Isesaki bisa sepanas itu? Nah, kenapa kota kecil kayak Isesaki ini bisa lebih panas dari kota-kota besar? Pasti geografis. Bayangin, Isesaki itu kayak berada di dalam sebuah lingkaran, dikelilingi pegunungan dari semua sisi. Contohnya nih, kalau di bagian utaranya itu ada gunung Akagi, di bagian selatan ada gunung Chichibu, dan di bagian barat ada pegunungan Joshu. Nah, udara panas itu terperangkap nih di dalam lingkarannya itu, gak bisa keluar kemana-mana. Nah, jawaban kedua itu adalah angin panas dari gunung ini yang paling seru. Ada yang namanya angin Fue. Nah, gini prosesnya. Udara naik ke gunung jadi dingin dan turun hujan. Udara turun lagi ke Isesaki jadi kering dan panas banget. Suhu bisa naik 10-15 derajat gara-gara angin ini. Kayak hair dryer raksasa yang nyala terus. Jawaban ketiga adalah jauh dari laut. Tokyo atau Osaka itu kan dekat laut nih, jadi ada angin laut yang sejuk. Sedangkan Isesaki itu jauh di daratan, jadi nggak ada AC alami dari laut. Terus jawaban keempat adalah beton dan aspal. Meski kecil, pusat kota Isesaki tetap punya jalan aspal dan bangunan beton. Ini menyerap panas di siang hari, terus dilepas malam hari. Jadinya kota tetap panas. Tapi tunggu nih, kenapa sih 2025 ini beda? Kenapa tiba-tiba rekor bisa dipecahin 2 kali dalam seminggu? Jawabannya adalah head dome. Apa itu head dome? Bayangin, ada tutup panci raksasa di atas Jepang. Tutup ini menjepit udara panas, jadi nggak bisa naik ke atas dan mendingin. Biasanya head dome ini cuma bertahan beberapa hari, tapi yang sekarang ini udah hampir sebulan. Makanya panasnya tuh ekstrim banget. Oleh karena itu, Isesaki terperangkap di lingkaran pegunungan, kena angin panas dari gunung, jauh dari laut, dan head dome di atas. Jadi ini udah perfect banget panasnya. Faktanya, head dome menutupi hampir seluruh Jepang di bagian tengah. Angin hampir nggak ada. Tekanan udara sangat tinggi, arus laut yang biasanya bawa udara sejuk posisinya bergeser jauh. Dampaknya tuh jadinya ke Isesaki. Jadi semua faktornya ini berkumpul jadi satu di Isesaki. Terperangkaplah di dalam lingkaran itu. Nah, gimana sih caranya untuk tinggal di sana? Terus gimana dong rasanya tinggal di Isesaki dengan panas yang begitu panas di 41,8 itu? Nah, pemerintah sampai keluarin peringatan resmi loh yang terjadi pada 5 Agustus kemarin itu. Mereka bilang jangan keluar rumah kalau nggak urgent banget. Emergency calling center tempat darurat dibuka di 15 lokasi. Rumah sakit juga standby, toko-toko buka pagi-pagi dan tutup siang, lalu buka lagi di sore hari. Jadi untuk meringankan tidak terlalu panas lah.
Terus kreativitas warga tuh yang aku salut adalah warga Isesaki tidak panik, mereka malah kreatif. Mereka mungkin bikin kayak perkumpulan untuk saling berkomunikasi dengan satu sama lain, terus juga saling toko-toko gratis ada di toko-toko gratis membagikan air dingin, AC juga sangat laku terjual pada saat musim ini. Nah, dampak ke pertanian yang serius adalah panas ekstrim ini mengancam tanaman padi Jepang. Makanya pemerintah sampai bilang bakal ambil langkah khusus untuk bantu petani. Nah, beras itu makanan pokok Jepang, jadi ini masalah serius banget. Nah, apa sih hikmah dan pelajaran untuk kasus ini? Oke. Dari cerita Isesaki ini, apa sih yang bisa kita pahami? Pelajaran pertama adalah alam itu powerful. Jadi 41,8 ini bukan main-main ya. Alam punya kekuatan yang bisa mengubah hidup kita dengan hitungan jam. Terus geografi itu penting. Siapa sangka posisi geografis bisa bikin perbedaan 6-7 derajat. Belajar geografi ternyata berguna banget loh. Nah, community matters. Warga Isesaki tunjukin kalau gotong royong itu penting banget. Mereka saling bantu pas kondisi lagi ekstrim kayak gini. Nah, untuk perubahan iklim itu real. Heat dome yang bertahan sebulan, rekor yang dipecahin 2 kali dalam seminggu ini bukan kebetulan. Climate change ini nyata dan berdampak ke kehidupan kita. Nah, ini dia nih salah satu contohnya. Jadi ini tuh beberapa orang Jepang yang lagi antri nih. Tapi even antri di dalam ruangan pun mereka tuh masih kepanasan nih contohnya. Jadi ada berita yang nge-review panas apa sih di sana sambil mereka nunggu. Dan ini tuh mereka lagi beli kakigori. Jadi kakigori itu kayak es serut yang terkenal banget di Jepang. Jadi biasanya kalau di Jepang kalau musim panas itu mereka akan beli es serut ini. Nah, kayak gini es serutnya. Nah, sekarang kita bakal bahas Isesaki versus dunia. Nah, ini kalau di USA ini 49 sampai 50 derajat Celcius. Kalau di Dubai itu derajatnya itu panasnya 41,5 derajat Celcius. Nah, di Irak, Baghdad 44 derajat Celcius. Dan di Kuwait ini sekitar 46 derajat Celcius. Panas banget ya. Jadi guys, Isesaki dengan 41,8 derajatnya ngasih kita reminder nih, alam itu powerful, jadi manusia bisa adaptasi kalau kita bersatu dan kreatif. Nah, drop komen kalian kalau kalian pernah ngalamin panas ekstrim pas kalian di luar negeri, dan gimana cara kalian subscribe, dan kalau kalian punya pengalaman itu langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye bye.